Kalau itu nanti diterapkan secara fairness, itu nasabah lebih diuntungkan. Lebih diuntungkan. Oh iya. Jadi nasabah tidak perlu takut ya Pak? Wah, justru dengan SAKEP ini standar internasional yang sudah teruji. Gitu. Kita punya anak kan, pernah punya anak kecil. Iya. Setelah setahun tumbuh, itu celananya, bajunya yang dipakai pada sobek. Sobek itu negatif kan? Iya. Iya. Pertanyaannya kalau pakaian yang dipakai setahun yang lalu, umur anak baru di bawah setahun terus menjadi setahun pakaiannya tidak sobek, berarti anaknya nggak tumbuh dong. Oh iya. Oke. Betul. Itu menandakan anak itu sedang tumbuh. Di industri BPR juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda hari ini dalam keadaan yang sehat dan juga dilancarkan segala usaha dan juga aktivitas Anda. Senang sekali saya Riko hari ini bisa kembali lagi di channel YouTube BPR Sentral Arta dan kita ada di segmen Sentral Arta Bertanya. Yang hadir di segmen ini tentu saja adalah tokoh-tokoh yang menginspirasi dan tokoh-tokoh yang pasti mempunyai kompetensi untuk memberikan jawaban-jawaban dan juga keingintahuan dari saya selaku host hari ini. Dan hari ini kita akan membahas banyak tentang BPR, Bank Perekonomian Rakyat. Di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahasnya juga bahwa tantangan BPR saat ini adalah salah satunya adalah memperkenalkan BPR kepada masyarakat secara lebih luas lagi, secara lebih masif lagi. Tentu saja saya tidak bisa untuk bisa menjelaskan semuanya dan ada beliau yang lebih berkompeten, lebih punya punya pengetahuan lebih intinya untuk bisa menjelaskan. Kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang paling meriah Ketua DPD Jawa Tengah, Ketua DPD Perbarindo Jawa Tengah, Bapak Dadi Sumarsana SHMM. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riko. Ya, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Sehat terus. Sehat insya Allah. Ya, saya mau izin mengoreksi karena kurang lengkap ini Bapak Haji Dr. Andes Dadi Sumarsana SHMM ya Pak ya. Ya, mohon maaf Pak kalau tadi sempat agak kurang lengkap. Pemirsa, saya paling suka ketemu dengan Pak Dadi ini lah, beliau selalu tampak cerah, ceria, semangat. Ini tampaknya jauh dari kata-kata orang pusing ini kayaknya. Bahagia terus ya Pak Haji. Ya, kita harus lengkapi dan awali di pagi hari itu dengan syukur. Kalau sudah syukur, kita sambut dengan ceria. Ya, gitu. Itu berefek Pak dalam kegiatan sehari-hari dan dalam Bapak? Iya. Masuk angin jadi hilang. Ji. Rasa galau hilang. Itu menjadi vitamin tersendiri gitu untuk menyambut ya hari-hari ini dengan tentunya dengan penuh semangat, aura positif gitu. Iya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dan perlu pemirsa tahu bahwa selain sebagai Ketua Perbarindo DPD Jawa Tengah, Pak Dadi ini juga mengelola atau sebagai Direktur Utama nih Pak Haji di BPR Arta Puspa. Arta Puspa Mega. Iya, Arta Puspa Mega di Kabupaten Tegal ya Pak ya. Kabupaten Tegal. Nggak pusing ini Pak. Ada satu ngelola perusahaan juga atau PUJK kemudian juga BPR se-Jawa Tengah sekarang ada berapa ini Pak? Sekarang kalau di Jawa Tengah semua ada 274 BPR. 274. Iya, jadi ada BPR yang konvensional itu 247, yang syariah itu 27 sampai hari ini. 27 ya? Iya. Wah, pusingnya kayak apa nih Pak? Mengelola dan membimbing serta mengarahkan juga ini. Saya mengharap dan mengajak seceria seperti Mas Riko. Kayak gitu ya? Karena semua kan saya kira punya
dari sekian BPR itu dilengkapi dengan semua SDM dan SDM-nya semua sedang menghayati visi misi BPR-nya dan mengenalkan kebaikannya, gitu, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, gitu, iya. Oke. Saya percaya dengan profil ketua seperti Pak Dadi yang ceria seperti ini, anggotanya semuanya aman-aman saja nih Pak, seluruh Jawa Tengah ini Pak. BPR itu lahir dengan semangat putra bangsa yang diawali dengan dulu paket Oktober 88 dan sampai hari ini tadinya dikawal Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hari ini dikawal oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK. Iya. Ini menurut saya patut kita syukur. Nah, kenapa? Usaha yang mendapatkan perhatian pemerintah sampai peraturan-peraturannya dibuat untuk menjaga kehati-hatian. BPR itu dulu berdiri hanya diawali dengan kode etik bankir dan 2 kata, hati-hati, gitu aja. Awalnya. Hari ini peraturannya banyak banget kan? Untuk apa itu? Wujud perhatian pemerintah kepada kelangsungan industri BPR. Gitu. Iya. Makanya kalau ditanya, Pak Dadi ngurusi Perbarindo sama ngurusi BPR apa nggak mumet? Ya mumet kadang-kadang, kan begitu kan? Tapi kalau orang cerdas kan cukup minum botol angin. Jadi pinter lagi ya Pak ya? Iya, supaya kita jadi pinter lagi. Iya. Gitu. Iya. Bapak, kalau mohon izin koreksi, Perbarindo berarti awal mula dibentuk tahun 1995, betul Pak? Iya, kalau bicara Perbarindo, ini kan wadah. Gitu. Perbarindo itu wadah daripada industri BPR. Gitu. Jadi sebelum itu lahir dengan perkumpulan-perkumpulan, contoh ada Hiperta, ada Perbapri. Nah, pada Munas Perhimpunan BPR yang keempat, gitu, tanggal 24 Januari tahun 1995. Iya, di Jakarta. Nah, bersepakat membentuk perhimpunan secara nasional. Namanya Perbarindo. Gitu. Jadi mereka lahir setelah BPR rata-rata kan lahir di-trigger oleh Paktu 88. Gitu. Paket Oktober tahun 1988. Jadi BPR dulu berdiri. Nah, setelah itu baru dalam prosesnya dibentuklah wadah sampai hari ini. Oke. Gitu. Dari tujuan awal sampai dengan atau yang sekarang juga ada di ART-nya Perbarindo, ada perubahan nggak sih Pak? Oh ya, perubahan itu kan abadi, gitu. Jadi dari waktu ke waktu, gitu. Ya, sampai hari ini ya Perbarindo sudah berbadan hukum, begitu. Kalau sekarang apa Pak yang menjadi concern dari tujuannya Perbarindo sendiri? Ya masih tidak lepas dari koridor awal untuk membangun kebersamaan. Kan Indonesia itu lebih ke gotong royong. Betul. Nah, untuk membangun gotong royong sesama pengelola industri BPR, dibuatlah Perbarindo. Tujuannya itu membangun kebersamaan. Nah, gitu. Kebersamaan itu dalam hal apa saja. Mohon maaf ini dalam berjuang kepada pemerintah. Kan kita sudah dilahirkan oleh pemerintah nih. Iya kan? Dilahirkan oleh pemerintah luar biasa enggak? Gitu. Kalau orang bikin warung kan apa ada kebijakan bikin warung gitu kan, enggak ada. Kan gitu ya. Bapak Ibu kan gitu ya, saudaraku semuanya. Jadi BPR itu kebetulan pemerintah. Pak JB Sumarlin waktu itu zaman Presiden Bapak Soeharto gitu membuat pedoman kebijakan, membuat kemudahan masyarakat putra bangsa Indonesia membuat BPR. Gitu. Nah, setelah itu kita berkumpul, berserikat, lahirnya Perbarindo. Gitu. Masih bagaimana membangun kebersamaan. Kebersamaan untuk apa? Ya, setelah itu bisa ada kerjasama, gitu, antar anggota, antar para pihak. Kan BPR kan tidak bisa hidup sendiri, Mas. Bank itu menjalankan fungsi intermediasi. Artinya apa? Mereka harus hidup kepada orang yang diintermediasi itu. Gitu, yang mau nabung harus kita pikirkan, kita layani, yang mau deposito, begitu juga yang butuh modal. Nah, itu. Oleh karena bagaimana nih membangun kebersamaan, bagaimana bekerja sama untuk meningkatkan berbagai kegiatannya supaya saling menguntungkan. Gitu. Begitu juga kita menjadi jembatan kepada antara anggota dengan pihak regulator, termasuk pemerintah.
Kan pemerintah punya tujuan tuh meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. BPR fokus kepada UMKM. Nah, kan juga kita intermediasi, memberi kesempatan orang-orang investor bisa deposito, bisa nabung, bahkan hari ini trennya bisa ikut saham kepada BPR, ya, kan begitu kan? Sekarang. Iya, yang sekarang kan gitu. Nah, tuh begitu juga orang yang butuh modal bisa ke BPR. Nah, gitu. Jadi ini luar biasa. Bagaimana Perbarindo itu akan mampu meningkatkan sinergi, membangun kolaborasi para pihak. Itu, gitu. Sehingga ada kesempatan momen-momen Munas, Rakernas, kan seluruh Indonesia kita kumpul. Nah, saling tukar pikir, gitu kan? Iya, kalau ibarat bujang sama perempuan itu, nah, dia bisa saling curhat, bisa saling nyari jodoh, nah, kan gitu kan? Ya, itu betul. diantaranya gitu, Mas. Ya. Baik, wah ini makin menarik Pak. Kita mungkin akan makin dalam Pak. Tapi ini ada kopi, Pak Dadi ngunjuk kopi. Oh iya, berarti kita nikmati dulu Pak kopinya. Enggak, ya. Masih di sentral Arta. Luar biasa. Terima kasih. Oke, masih bersama dengan Riko di Sentral Arta Bertanya, dan tentu saja tamu kita hari ini adalah Pak Dadi Sumarsana. Beliau adalah Ketua Perbarindo DPD Jawa Tengah. Nah, kalau tadi kita sudah sedikit ya Pak ya melihat gambar gimana Perbarindo awal hadir, dan ternyata memang sebelum Perbarindo hadir, BPR sudah ada dulu. Sudah ada dulu. Di tahun 88 itu tadi Pak ya. Dan ini berlanjut Pak. Kalau sekarang gambaran Pak, gambaran tentang industri BPR sendiri di Jawa Tengah untuk tahun-tahun 2024 dan juga mungkin di awal 2025 ini bagaimana Pak Dadi? Iya, ini kalau cerita gambaran umum, sekarang ngelola industri BPR itu sedang asik. Iya Pak. Iya, gitu. Kalau Mas Riko lihat di grup-grup WA Perbarindo, sepi gitu. Iya, gitu. Kenapa? Berarti para peserta di grup itu, pimpinan, ada komisaris, direksi, ada pejabat-pejabat tertentu, itu sedang asik ngurus industri. Iya. Fokus gitu ya Pak? Sedang fokus gitu. Jadi ada perubahan yang signifikan adalah di pedoman akuntansi gitu. Jadi di BPR itu kan sebelumnya adalah menggunakan pedoman akuntansi namanya SAK etap. Nah, sekarang ini sudah distandarkan internasional gitu, menjadi di bawahnya SAK EP. Nah, mungkin Mas Eko dengar tuh di luar. Dampaknya sekarang katanya BPR harus bentuk CKPN, nah kan gitu gitu. Nah, ini sudah asik di dalamnya gitu. Kenapa? Ya tentunya perubahan itu memang harus ada. Dan saya kira sama-sama kita yakini yang namanya perubahan itu abadi. Gitu. Nah, BPR sekarang sedang didorong oleh regulator. Gitu. Untuk menggunakan pedoman akuntansi baru. Bahkan OJK menerbitkan pedoman akuntansi baru. Gitu. Nah, SAKEP ini yang dari Ikatan Akuntansi. Nah, ini akan menjadi lebih real laporan keuangannya nantinya, gitu. Nah, tentunya yang demikian ini ada dampak, ada hal yang fokus harus dipikir, gitu. Satu, tentunya akan ada di dalam industri itu core banking sistemnya harus disesuaikan. Kan gitu dengan kan? regulasi baru. Dengan regulasi yang baru. Nah, ini perlu fokus. Kan gitu. Perlu fokus. Setelah OJK melakukan penjajakan mulai dari tahun 2017. Kebetulan waktu itu 2017 kami diundang DPNP pusat untuk diajak diskusi tentang akan diberlakunya SAKP ini. Gitu. Aduh, waktu itu sementara saya melihat kok SAK-nya standar internasional, apa nanti BPR bisa? Gitu. Nah, tahun ini setelah mundur ya dari 2017 sampai hari ini 8 tahun ya, Mas. 8 tahun. Nah, gitu. Hari ini OJK dengan berbagai pertimbangannya memandang BPR perlu disesuaikan pedoman akuntansinya. Gitu. Nah, ini di dalam industri BPR itu sedang fokus itu tadi, perubahan core banking sistemnya disesuaikan. Nah, yang demikian tentunya harus diikuti kompetensi SDM-nya. Nah, kan gitu kan. Baik operatornya, baik nanti untuk kepentingan pelaporannya, untuk publikasinya, dan sebagainya. Karena ini nanti akan merubah, gitu, merubah kondisi laporan keuangannya
termasuk tata cara pengambilan keputusan. Baik. Gitu. Iya, bahkan hari ini saya ada pertanyaan yang sedang terus mereka, Pak Dadi, BPR-nya Pak Dadi kena dampak permodalannya enggak gitu kan, gitu. Terus kalau dampak menurun atau tambah kan begitu. Terus BPR-nya setelah diberlakukan SAKEP ini menjadi keuntungannya nambah atau berkurang, gitu. Nah, Mas Riko, jadi ini semua tergantung seni daripada industrinya. Gitu. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Gitu. Pedoman akuntansi itu menghendaki pemberlakuan suku bunga kredit kepada nasabah itu dengan perhitungan yang efektif. Ini lebih profesional, lebih adil, lebih fair. Gitu. Jadi teman-teman yang memberlakukan suku bunga flat dengan diberlakukannya SAKEP ini agak repot nih, begitu. Iya. Namun bukan berarti nggak bisa disiasati, gitu. Bisa diperlakukan itu. Namun ini perlu proses, gitu. Ya, gitu. Jadi ada teman-teman yang permodalannya menjadi terus agak menurun, dan selanjutnya. Namun itu juga sudah diamanatkan di POJK Tata Kelola. POJK 9 Tata Kelola itu sekarang yang tadinya 11 aspek cakupannya, sekarang jadi 12. Gitu. Aspek pemegang saham menjadi nomor 1. Gitu. Kenapa? Supaya pemegang saham ikut peduli. Gitu. Untuk menjaga kelangsungan industri itu supaya permodalannya dikuatkan. Gitu. Makanya diantaranya sekarang OJK sedang mendorong kepada BPR yang kepemilikannya adalah pemegang saham pengendalinya 1, didorong untuk merger. Gitu. Okay. Untuk apa? Biar lebih efisien. Itu. Iya. Terus modalnya semakin kuat. Gitu. Kalau modal semakin kuat, nanti ke depan kemampuan bersaingnya lebih siap. Nah, BPR yang tidak punya grup didorong untuk menguatkan permodalan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menguatkan kompetensi SDM. Gitu, Mas. Pak Dadi, kalau boleh tahu Pak, dengan perubahan SKEP dan juga adanya CKPN dan lain-lain, regulasi baru intinya ya Pak ya. Bagi nasabah Pak, ini ada perubahan nggak sih Pak? Lebih diuntungkan atau dari sisi nasabahnya? Kalau itu nanti diterapkan secara fairness, itu nasabah lebih diuntungkan. Lebih diuntungkan? Oh, iya. Jadi nasabah tidak perlu takut ya Pak? Wah, justru dengan SAKEP ini standar internasional yang sudah teruji. Gitu. Jadi, ya contoh nih, gitu. Kalau ada orang kredit, gitu. Ya kalau pokoknya sudah menurun, ya beban bunganya ya menurun, kan begitu kan. Sisa pokoknya tinggal sedikit, ya bunganya sedikit, kan begitu kan, beda dengan flat. Gitu. Jadi ini lebih adil, lebih proporsional, dan kelebihan lebih fairness. Ini ranah transparan, Mas. Gitu. Jadi orang sudah tidak perlu takut ke BPR kan. Justru sekarang ini semakin BPR semakin ke depan semakin cantik dan menarik. Iya. Kayak gadis remaja berarti ya? Oh, kembali muda. Gitu maksudnya. Oke, ada nih. Kalau kembali lagi ke Perbarindo lagi nih Pak. Kalau peran atau fungsi spesifik tersendiri saat ini yang mungkin lagi digenjot oleh Pak Dadi dan teman-teman di Perbarindo, khususnya di DPD Jawa Tengah. Untuk apalagi ada regulasi-regulasi yang baru. Ke teman-teman BPR anggotanya seperti apa, Pak? Satu, gitu. Karena tadi ya 3 hal, permodalan, core banking, dan yang ketiga adalah kompetensi SDM. Gitu. Saya sedang mendorong, bahkan kami sudah rapat pleno di DPD Perbarindo Jawa Tengah, gitu, dan kami sudah usulkan dan DPP Perbarindo setuju, gitu, bahwa satu, saran saya kepada seluruh anggota, pastikan kepengurusannya komplit, direksinya komplit, komisarisnya komplit, gitu. Oke, tentunya juga kompeten, bersertifikasi. Lebih dari itu, kalau itu kan sudah menjadi kewajiban yang diatur oleh OJK, gitu. Nah, Perbarindo mendorong para pejabat eksekutif, PE juga, iya, kepala bagian, kepala cabang,
atau yang setara, semua pejabat yang bertanggung jawab langsung ke direksi itu tolong segera ikut sertifikasi kompetensi. Iya, direksi itu kan tugasnya banyak. Pemimpin eksekusinya adalah pejabat eksekutif. Kalau mereka nggak kompeten kan masalah ini nanti. Direksinya pusing sendiri. Oh, direksinya pusing, karyawannya juga pusing, nggak ngerti apa kerjaannya. Iya. Bahkan ada tingkat supervisor dan pelaksana. Itu kita dorong juga harus bersertifikasi. Sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSP Serti bekerja sama dengan Perbarindo. Bahkan DPD Perbarindo Jawa Tengah mendorong pelaksanaan itu tidak di Semarang aja. Itu bisa dilaksanakan di Perbarindo Komisariat se-Jawa Tengah. Tegal menyelenggarakan, monggo. Banyumas monggo, Solo. Ya. Pati. Iya, Kedu, Semarang. Silahkan. Kenapa saya demikian? Biar lebih dekat. Lebih dekat kepada industri. Nah, kalau lebih dekat dengan industri, mereka tidak perlu nginep. Transportasinya nggak terlalu mahal. Ya, akomodasi. Oke, nggak harus meninggalkan keluarga. Bisa pagi berangkat, sore pulang. Nah, ini supaya lebih efisien, lebih terjangkau daripada industri. Ini dalam rangka itu. Iya. Yang berikutnya saya betul-betul sangat berharap masalah integritas pengurus dan pemilik jangan jadi isu. Hari ini kok kita mesti bicara integritas. Integritas itu kebutuhan dasar ngurusi bank. Udah gitu aja. Iya, gitu Mas Riko. Itu ya Pak ya. Kemudian tadi Pak Dadi juga menyampaikan intinya dalam mengelola atau juga membersamai teman-teman BPRS ini kan ada juga OJK selain Perbarindo ya Pak. Ini gimana Pak posisinya dengan OJK sendiri dalam hal ikut bersama-sama dengan teman-teman BPR ini untuk terus maju? Tadi Mas. Yeah. Jadi tujuan Perbarindo didirikan itu diantaranya menjembatani. Gitu. Mediasi itu ya. Iya, gitu. Kan mohon maaf ini 274 BPR di Jawa Tengah. Kalau setiap hari ada yang protes ke OJK, apa OJK-nya nggak mumet kira-kira? Iya kan? Yeah. Yang berikutnya apa nggak boros ini biaya dari industri ini untuk membiayai direksinya ke OJK sendiri-sendiri gitu. Oleh karena cukup memberikan masukan, suara itu tersampai kepada Perbarindo. Kita wadahi. Oke. Yang bisa kita jelaskan di sana selesai. Yang belum kita diskusikan dengan OJK. Iya, begitu juga sebaliknya. OJK ada peraturan-peraturan baru, ada SE baru, gitu. Pas mau penyusunannya keren, OJK itu sekarang mendengarkan suara Perbarindo mewakili industri. Kita mau usul, mau protes, mau apa, kita sampaikan apa adanya. Iya, tentunya ya mohon maaf, namanya juga usul atau berpendapat. Ada yang diterima, ada yang dicatat, ada yang dipertimbangkan, gitu. Tapi ada yang disetujui tidak sedikit, tapi juga barangkali ada yang tidak disetujui. Kami mohon maaf kepada anggota. Gitu kan kewenangannya di OJK. Iya. Betul. Tapi intinya berarti mungkin ada keresahan, ada pertanyaan dari salah satu industri, kemudian ini bisa diinformasikan kepada yang lain ya Pak ya. Sehingga lebih simpel ya Pak. Lebih simpel, betul. Inilah fungsi dari Perbarindo itu mempermudah semuanya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Dadi. Kita break sesaat, tetap di Sentral Harta Bertanya. Masih bersama dengan Sentral Harta Bertanya, ada saya Riko dan juga dengan Ketua Perbarindo DPD Jawa Tengah, beliau Bapak Dadi Sumarsana. Oke, Pak Dadi, kalau tadi kita sudah bicara tentang terutama yang menarik regulasi terbaru ya Pak ya, tentang sistem akuntansi yang terbaru ini tampaknya menjadi bukan isu sih ya Pak, tapi di kalangan teman-teman industri tampaknya juga lagi jadi pusat perhatian ya Pak. Karena setiap pertemuan yang dibahas itu terus ya Pak. Oke Pak, tapi terlepas dari itu di tahun 2025 ini juga ada sebuah perubahan yang cukup besar menurut saya, di mana BPR yang tadinya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Tentu saja perubahan nama ini kan punya
misi, punya harapan yang lebih tinggi dan lain-lain. Kalau boleh disebutkan Pak, karena banyak masyarakat juga bertanya ini kenapa perkreditan berubah menjadi perekonomian dan apa mungkin yang diharapkan Pak? Iya Mas Riko, betul. Isu internal itu pemberlakuan PABPR yang baru, itu urusan dapur. Begitu sebenarnya. Iya. Okay. Tapi urusan publis yang berkait kepada masyarakat itu lebih kepada perubahan nama. Iya. Oleh karena ini tugas teman-teman industri PPR gitu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, itu harus mengenalkan ini, harus memahami substansi perubahan nama itu. Iya, sederhana nih Mas Riko. Iya. Dulu itu bank perkreditan. Iya. Konotasinya kredit ya Pak ya? Konotasinya masyarakat itu ini bank yang hanya memberikan kredit. Dah, itu aja. Gitu. Nah, tapi kok nawarkan tabungan? Atau nawarkan deposito. Iya. Nah, ini gimana? Masyarakatnya itu secara kalau bicara akademik itu menjadi diragukan. Namun alhamdulillah kita syukuri setelah sekian puluh tahun ya, 30 tahun lebih, ternyata masyarakat yang nabung dan deposito semakin kuat. Kredit dia di BPR. Nah, ini kita tingkatkan, kita usulkan dan alhamdulillah didengar dan diputuskan di Senayan. Sekarang menjadi bank perekonomian. Perkreditannya seolah-olah hilang. Kan? Padahal perkreditannya sudah ada di kalimat bank itu. Yang namanya bank yang menghimpun dana tabungan deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau dalam bentuk pinjaman. Gitu. Nah, sekarang ada kalimat bank perekonomian. Gitu, bank yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit itu untuk meningkatkan perekonomian. Iya kan? Ya. Perekonomian siapa? Pertanyaannya kan begitu. Ya. Ya perekonomian para pihak, ya stakeholder, ya masyarakat, nasabahnya, ya pemerintahnya, ya pegawai BPR-nya, ya pengurusnya, ya pemegang sahamnya, ya OJK-nya, ya kantor pajaknya, ya yang tadinya banyak nganggur menjadi bisa kerja di BPR. Jadi, ayo kita terjemahkan bank perekonomian itu betul-betul berfungsi meningkatkan perekonomian. Monggo. Oleh karenanya, perubahan strategis di undang-undang ini mestinya teman-teman BPR akan merubah hal yang paling strategis. Visi BPR-nya cermati ulang. Visi BPR-nya itu. Oke. Pemahaman para pihak tadi, ayo kita upgrade. Apakah orang yang deposito di kita, yang nabung di kita itu juga setelah deposito, setelah nabung itu perekonomian dia akan naik? Kesejahteraannya naik? Oke? BPR kita juga jadi naik? Jadi berkembang, jadi kuat dan berkembang? Gitu. Yang pinjem itu juga ayo kita kaji. Lancar bagi bank. Mereka naik nggak kesejahteraannya? Perekonomiannya ini loh, ayo kita kaji loh. Ini strategis sekali Mas Riko. Jangan hanya berpikir operasional, produk, promosi saja. Produk kita harus kita kaji. Produk kita harus kaji. Dampak kepada masyarakat pengguna itu mampu mendongkrak perekonomian kita sama-sama secara fairness enggak? Tata kelola yang terakhir prinsipnya kan fairness gitu. Jangan sampai hanya bank aja yang untung, nasabahnya setelah lunas meja kursinya berkurang. Modalnya habis loh, kan begitu ya? Iya. Gitu. Jangan malah mohon maaf nih. Orang yang nabung semakin lama habis saldonya. Ini kan nggak fair loh. Ini saya watur mengingatkan nih. Monggo para pengambil kebijakan, ayo filosofi di BPR-nya dicermati, selaraskan dengan perubahan nama perekonomian. Tapi kalau Pak Dhani melihat sendiri sejauh
perubahan ini yang sudah dilakukan 2024 mungkin sudah ada beberapa yang mencoba menggunakan nama perekonomian, kemudian ini 2025 berdampak positifkah atau sejauh mana ini Pak? Yang namanya perubahan gitu itu mesti ada dampak positif dan negatif. Oke. Gitu. Hanya bagaimana kita berpikir visioner. Gitu. Merubah yang kurang atau tidak positif menjadi positif. Dan menguatkan yang positif. Kita punya anak kan? Pernah? Punya anak kecil? Iya. Setelah setahun tumbuh, itu celananya, bajunya yang dipakai pada sobek. Sobek itu negatif kan? Iya. Iya. Pertanyaannya kalau pakaian yang dipakai setahun yang lalu, umur anak baru di bawah setahun terus menjadi setahun pakaiannya tidak sobek, berarti anaknya nggak tumbuh dong. Oh iya. Oke. Jadi kalau ada peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, SOP yang akhirnya sekarang karena terbitnya peraturan-peraturan yang banyak dari OJK, seolah-olah pengurus menjadi harus repot. Itu ibarat robeknya celana anak kecil itu. Memang harus diganti yang lebih besar. Iya. Itu menandakan anak itu sedang tumbuh. Di industri BPR juga demikian. Iya. Kalau sekarang, waduh, pedoman akuntansinya rubah dari OJK, kita akhirnya juga harus merubah di intern. Itu karena kita tumbuh. Kalau nggak tumbuh, ya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Iya. Nah, itu harus kita sadari sama-sama. Gitu, Mas. Iya. Jadi bagaimana berpikir panjang bahwa yang kelihatan negatif itu sebenarnya positif. Kebutuhan yang sangat positif. Iya. Wah, ini kalau melihat dari Pak Dadi, semuanya bisa dilihat dari sisi positif itu Pak. Ya. Kayaknya lebih enteng ya Pak langkahnya gitu ya Pak ya, atau gimana? OJK itu kan mewakili pemerintah, mengizinkan, ngawasi, melindungi. Kebijakannya mesti ada unsur perlindungan. Bagaimana supaya industri ini tetap? Iya. Seperti kita ngurusi anak kecil, mau nyebrang jalan kadang-kadang kita dipaksa dihalau oleh orang tua kita karena kalau kita tetap nyebrang berisiko. Iya. Gitu kan? Iya. Iya, saya mengartikan demikian. Jadi ya kita sederhanakan aja pemikiran itu. Iya. Jadi akhirnya tidak keluar yang negatif-negatif ya Pak. Intinya kan seperti itu ya. Ya tentunya semua perlu kita kaji, perlu kita analisis. Perlu juga orang Jawa bilang itu titen. Titen? Iya. Apa Pak kalau boleh tahu ini? Ya memperhatikan kejadian. Nanti dampaknya kan baru akan kelihatan. Iya tuh? Iya. Gitu. Jadi sabar. Titen itu penting. Penting ya Pak. Sangat penting. Ilmu Jawa yang tinggi. Baiklah. Itu maksudnya. Dari kalau melihat tadi perubahan-perubahan yang terjadi terus regulasi kemudian perubahan nama. Kalau Bapak melihat di tahun 2025 dan tahun berikutnya mungkin apalagi sekarang pertumbuhan ekonomi juga sedang digenjot ya Pak ya. Jadi kalau boleh disampaikan Pak tantangan dan juga permasalahan Pak bagi dunia industri BPR saat ini yang menurut Pak Dadi ini sangat harus segera diselesaikan atau menjadi perhatian. Ya, satu yang jelas nyata dan yang jadi isu adalah dorongan OJK untuk menguatkan permodalan. Ini harus ditanggapi positif dan serius, gitu. Positif dan serius. Karena sebenarnya ini kebutuhan industri, bukan kebutuhan OJK. Sebetulnya. Kebutuhan industri. Supaya industrinya itu kuat. Supaya mampu berdaya saing. Iya, sekarang ini kan pasar UMKM milik siapa sih? Itu milik semuanya. Oke, kalau yang dulu hanya BPR sekarang semuanya ngumpul di situ ya. Perbarindo selalu berusaha usul, memberikan pendapat, tapi kenyataannya menuju pasar bebas ternyata sulit juga untuk kita rem. Iya, terbuka ya Pak ya. Iya kan? Iya. Karena kita itu memanage risiko, tentunya perlu kekuatan modal yang cukup. Gitu. Yang kedua, ya kalau core banking system saya kira yang demikian memang diperlukan.
hari ini kan tidak waktunya lagi kita bicara buku besar ya, gitu. Nah, yang terakhir SDM tadi yang saya bilang. Hari ini tidak sepatutnya para pemegang saham, teman-teman direksi dan komisaris itu menyekolahkan atau memilterkan anak buah atau para pegawai itu dianggap menjadi biaya. Jadi mestinya itu investasi. SDM adalah investasi. Investasi. Bahkan di materi sertip sekarang sudah disampaikan bahwa SDM itu aset. Masuk dalam aset. Aset. Padahal begitu kita masuk ke dunia akuntansi, gitu, lupa. Jadi kalau SDM itu aset, di neraca posnya mana? Kan nggak ada. Iya kan? Iya. Iya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau karyawan kita, para pejabat kita tidak diupeni secara proporsional, secara profesional, akhirnya dia pindah. Nasabahnya ikut pindah enggak? Ikut Akhirnya pindah. nanti Ya itulah maksud saya. Iya. Jadi saya titip kepada teman-teman para pemimpin dan pengusaha BPR, tolong di samping menganalisis data untuk kepentingan RBP perusahaannya, tolong juga didiagnosa kebutuhan dan keinginan para pegawainya ke depan. Oke. Iya. Itu menjadi sangat penting ya Pak. Sangat penting supaya ada chemistry tadi. Chemistry. Perusahaannya kita pikir, pemilik kita pikir, pungutan OJK kita pikir, premi LPS kita pikir, kesejahteraan pegawai juga Harus dipikir. harus dipikir. Saya suka yang terakhir Pak. Harus dipikir. Iya kan? Iya betul Pak. Baik Pak Dadi. Kalau Pak Dadi melihat sendiri Pak, bagaimana BPR ini penetrasi terhadap pasar ya, Ya. terutama tidak terlepas dari yang namanya branding atau dikenal di masyarakat. Saya sering kali juga datang ke masyarakat ketika menyebut BPR itu. Ya. Ada yang sudah tahu, banyak juga yang masih bingung atau menyamakan dengan lembaga-lembaga lainnya yang mereka lebih kenal. Kalau sejauh Pak Dadi melihat dan menganalisa atau mengkaji, kenapa sih Pak BPR ini masih juga kok belum cukup familiar di masyarakat itu Pak, secara branding gitu? Dan apa yang perlu dilakukan mungkin langkah strategisnya? Kalau bicara secara branding sih, sebenarnya BPR dikenal oleh masyarakat atau tidak antara 10 tahun yang lalu sampai hari ini sudah jauh berubah. Jauh berubah. Iya. Oke. Sekarang itu masyarakat udah banyak. Cuman yang perlu kita tahu adalah yang sudah kenal itu di usia berapa, di gen yang mana, kan begitu. Lebih mengerucut lagi berarti. Pak, Iya, Oke. gitu. Nah, oleh karena untuk investasi ke depan, gitu, saran saya teman-teman itu juga masuk edukasi ke sekolah-sekolah. Ini Mengenalkan tentang BPR. Iya, gitu. Kan kita butuh mereka besok kan. ya. BPR itu didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. Yes. Hari ini nasabah kita alhamdulillah. Tahun depannya lagi, Iya. 10 tahun yang akan datang, harus dipersiapkan dari sekarang. Gitu. Oke. Nah, itulah pentingnya edukasi. Jangan edukasinya kalau disurati OJK aja. Itu kebutuhan kita kok. Si industri itu sendiri sebetulnya butuh. Ini kebutuhan industri kita sendiri. Oke. Ya. Perbarindo menginisiasi logo BPR bersama seluruh Indonesia. Ada kan itu? Ya. Yang biru. Yang biru gitu. Iya. Itu untuk mengenalkan bahwa BPR itu tidak sendiri. Banyak di seluruh Indonesia itu. Gitu. Ya. Gitu. Yang berikutnya DPD Perbarindo Jateng buat mobil Edulite. Ada 2 itu bisa dipakai oleh teman-teman BPR. Iya, silahkan bikin surat aja ke sana. Silahkan dipakai. Untuk apa? Untuk mengenalkan. Mengenalkan ini. Iya. Tapi jangan hanya berpikir kok hanya kenalan aja. Iya. Yo, harus ada simbol, ada alat ukur. Sambil mengenalkan dia jualan, kan gitu kan? Iya, dapat penabung berapa, deposan berapa, gitu. Kenalkan itu, gitu. Yeah. Bahkan mohon maaf ini, kalau perlu dana-dana CSR BPR itu disampaikan kepada masyarakat, apalah bentuknya, untuk lebih menguatkan Branding itu. branding itu. Oke. Iya.
Ya, saya suka dengan mobil Edulet dari Perbarindo, kalau nggak salah namanya Bang Sani ya Pak. Bang Sani. Jadi saya selalu teringat kalau Pak Dadi, terus kemudian mobil Edulet mesti Bang Sani ya Pak Bang ya. Sani. Oke. Ini ide dari Pak Dadi dan teman-teman itu. Iya, tadinya mau dikasih Bang Dadi, gitu, gitu. Nanti personality. Iya, tapi yang namanya pleno itu kan tidak bisa kekuatan yang mimpin rapat saja, gitu. Akhirnya kita sepakati namanya Bang Sani, singkatan dari Bank Sahabat Anak Negeri, gitu. Gitu Mas Riko. Itu ada harapan tersendiri di situ ya Pak? Oh, iya, kami meyakini. Bank milik putra bangsa 100% itu hanya BPR. BPR? Iya. Itu kenapa orang juga harus ke BPR ya Pak ya berarti ya? Karena ini punya sendiri. Kekuatan gitu. Indonesia itu gotong royong. Gotong royong itu iya. tadi. Oke. Gotong royong yang tidak langsung itu pakai lembaga intermediasi. Bagaimana kalau kita bayangkan tetangga kita yang punya duit nabung di kita? Iya. Tetangga kita yang kreatif, usaha, atau punya kebutuhan-kebutuhan tapi tidak punya duit, bisa datang ke BPR. Ini kan gotong royong dari kita, oleh kita, untuk kita. Tidak kemana-mana uang BPR itu. Iya. 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 Apa kita mau tega membiarkan tetangga kita yang kreatif, punya modal, dan akhirnya nggak bisa makan? Dia pinjam ke BPR. Betul? Iya. Iya. Tapi karena dia tahu bahwa oh ini uang BPR itu bukan uangnya bank, uangnya tetangganya, saudaranya, putra bangsa Indonesia. Harapan saya yang pinjam juga memastikan bahwa pemanfaatannya ada, meningkatkan perekonominya dia, juga mengembalikan tepat waktu. Betul. Iya, itu jiwa gotong royong. Gimana Mas Riko? Cocok ini Pak. Kalau dengan begini industri akan terus berjalan dengan ini. Bagus. Oleh karenanya ayo teman-teman BPR jangan bosan-bosannya terus kita mengedukasi. Iya. Mengedukasi bahwa ini bank anak negeri, bank milik orang kita. Gitu. Yang disimpan dipinjamkan itu ya uang tetangga-tetangga kita itu. Iya. Iya, yang dia itu mengharapkan uang itu aman, ada nilai pertumbuhan ekonomi. Yang pinjam juga begitu. Gitu. Iya, supaya kita enak, bertetangga itu enak. Iya. Kalau itu sudah terjadi, saya kebayangkan kok. Itu BPR itu mengasihkan, yakin. Mengasihkan. Gotong royong ada nilai ekonominya. Nyambung seduluran ada nilai ekonomi. Iya, luar biasa. Iya. Iya. Pak Dadi, ini mungkin sebagai salah satu harapan ya, tapi mungkin ada harapan lain Pak dari Pak Dadi sendiri selaku pribadi, selaku juga pengurus ya Pak, Direktur Utama Arta Puspa Mega, kemudian juga Bapak saat ini sebagai Ketua Perbarindo DPD Jawa Tengah. Harapannya Pak untuk seluruh teman-teman industri atau juga anggota Perbarindo sendiri dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat Pak kepada lembaga jasa keuangan kita yang kita cintai ini BPR. Bagaimana mereka supaya lebih percaya, terutama itu tadi perubahan nama ya menjadi perekonomian, kan harapannya mereka menitipkan atau dananya ditempatkan dalam bentuk tabungan atau deposito di lembaga BPR atau PPRS ini Pak. Monggo. Iya, harapannya dengan perubahan nama ini teman-teman pemegang saham, direksi, komisaris, dan para pihak yang tim di bawahnya memahami perubahan atau filosofi perubahan nama ini. Sesuaikan. Setelah syukuri, coba dilakukan pengkajian. Iya, lakukan pengkajian. Kalau BPR hari ini baru mempunyai anggaran pendidikan, gitu, saya sarankan ya sebagian dari anggaran itu atau bisa diposkan anggaran baru tentang anggaran penelitian. Iya. Bentuk tim itu apa ad hoc atau sudah definitif, silakan. SDM yang diberi kesempatan melakukan penelitian. Iya. Pasar BPR itu ke depan siapa? Iya. Kita ini hanya akan fokus. Orang memanah itu akan fokus kalau tahu sasarannya.
Iya. Mau fokus kemana kalau kita nggak tahu yang dipanah itu siapa? Saya sangat berharap bentuklah tim yang membantu pengambil kebijakan untuk melakukan penelitian pasar terutama. Iya. Nah, sehingga kita akan tahu segmen kita di mana. Gitu. Nah, sasaran kita siapa? Kompetensi SDM nanti apa yang dibutuhkan untuk melayani mereka? Merembet ke dalam produk seperti apa yang akan kita buat, akan kita terbitkan, sehingga produk itu betul-betul akan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah atau masyarakat luas di sana. Kita berguru dari Unilever. Mas Riko, Mas Riko kenal pertama pasta gigi apa mereknya? Pepsodent, Pak. Hari ini Masih tetap, Pak. masih Pepsodent. Nah, itu. Iya. Di sana anggaran penelitian sangat luar biasa. Kepuasan konsumen itu menjadi kunci. Iya. BPR baru ada anggaran pendidikan juga buat karyawan. Mohon maaf. Yang gaji kita siapa? Nasabah, Mas. Iya. Iya. Nah, apakah sudah ada dampak positif bagi masyarakat tentang hadirnya kita? Nah, ayo kita buat dampak-dampak positif, termasuk mengedukasi banyak hal. Nasabah BPR selama ini dikenal dengan UMKM. Masalah UMKM adalah uang kas sama uang sak sulit dibedakan. Oke? Pengelolaan keuangannya ya, Pak. Pengelolaan keuangannya. Ayo kita BPR hadir di sana. Supaya UMKM itu biarpun sederhana paham pentingnya pembukuan. Iya. Sehingga BPR menempat di hati rakyat, hasilnya ada, peningkatan ekonominya, kesejahteraannya sama-sama meningkat. Bang gotong royong namanya. BPR. Bang perekonomian rakyat. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Dadi. Luar biasa ini apa ya, ngobrol-ngobrol kita ini. Tamanya kalau kayak gini pinginnya seharian ngobrol ini Pak, banyak digali. Iya. Ya, tapi yang jelas kalau saya menggarisbawahi bahwa perubahan dari perkreditan menjadi perekonomian ini intinya harus memberi kemanfaatan ya Pak ya, baik seluruh stakeholder. Iya. Dari mulai pemegang saham sampai dengan nasabah itu sendiri ya Pak. Iya. Baik. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Sekali lagi. Masyarakat dan juga teman-teman. Iya, sekali lagi. Pahami filosofi perubahannya. Iya. Sangat tidak sederhana dari bank perkreditan ke bank perekonomian. Ada filosofi yang kuat yang merubah mindset kita. Gitu. Iya. Jadi tentunya ini tidak mudah. Iya, tidak mudah. Para pemimpin BPR menjadi kunci keberhasilan. Oke. Iya. Para pemimpin menjadi kunci penggerak untuk ini bisa berhasil. Gitu, Mas. Iya. Siap. Iya. Harapan dari saya untuk masyarakat nggak usah ragu. Nabung, deposito atau kredit di BPR. Iya. Insya Allah BPR ini sekarang semua menerapkan tata kelola dengan baik dan manajemen risiko yang baik. Nah, ini menjadi kekuatan, menjadi branding tersendiri gitu, sehingga insya Allah semua aman. Apalagi kalau simpanan dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Ya, tapi BPR itu sendiri menjamin. Gitu. Ya. Itu aja saya kira. Baik. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dadi Sumarsana atas informasi, sharing ilmu. Kami doakan semoga Pak Dadi selalu sehat Pak. Amin. Ya, diberi kelancaran untuk seluruh kegiatannya, baik di BPR-nya sendiri atau juga di Perbarindo DPD Jawa Tengah.
Sami-sami. Semoga nanti di lain kesempatan kami undang untuk ngobrol-ngobrol lagi di sentral atau bertanya berkenan kalau ya Pak. nggak gentenan Mas Riko yang ke kantor saya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sami-sami. Ya, pemirsa demikian tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Ketua Perbarindo DPD Jawa Tengah, beliau Bapak Haji Dr. Andes Haji Dadi Sumarsana SHMM, dan semoga ini banyak menginspirasi, memberikan informasi, edukasi, dan tentu saja ini menjadi satu modal bagi Anda terutama yang berada di industri ini BPR. Banyak sekali pesan tadi yang sudah disampaikan, dan kepada masyarakat sekali lagi juga pesannya bahwa menabung atau juga menaruh dana Anda dalam bentuk tabungan dan deposito aman karena sudah dijamin LPS, dan jika Anda juga nanti membutuhkan modal dalam bentuk kredit, pastinya akan nanti banyak manfaat yang bisa diberikan oleh lembaga BPR. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Riko.